Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giandra Davina Priani, NIM 2305 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tugas bisnis model Canvas yang sudah saya buat untuk UAS Technopreneurship. Saya mengambil tema agrowisata jambu air. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena ini adalah usaha dari keluarga saya, dan ini juga tema yang termasuk usaha yang sangat banyak minatnya, khususnya untuk keluarga yang pecinta buah dan untuk sekolah-sekolah yang bisa buat edukasi. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan isi dari BMC ini yang sudah saya buat. Langsung saja. Pertama ada customer segment. Di sini saya akan menjelaskan siapa saja orang-orang yang kita layani atau menerima jasa kita. Untuk agrowisata ini, target pasar utama kita adalah keluarga dan wisatawan yang mencari tempat rekreasi. Kita juga membidik rombongan sekolah untuk wisata edukasi. Lalu ada komunitas seperti ibu-ibu PKK. Lalu ada penyinta tanaman dan wisatawan dari kota terdekat. Setelah tahu siapa pelanggannya, kemudian mengapa mereka harus memilih kebun kita dibandingkan tempat wisata lain? Ini disebut sebagai value proposition, yaitu untuk menambah nilai yang menjadi solusi bagi pelanggan. Untuk nilai yang saya jual pada pelanggan adalah: pertama, gratis masuk dan makan. Pelanggan tidak perlu bayar tiket dan bebas makan jambu di tempat sepuasnya. Kedua, pengalaman petik sendiri. Ini memberikan interaksi langsung dengan alam yang berkesan. Ketiga, edukasi dan hemat. Pengunjung mendapatkan ilmu pertanian dan bisa membawa pulang buah dengan harga yang lebih murah dari supermarket. Agar nilai jual tadi sampai ke tangan pelanggan, kita butuh kendaraan yang disebut channel. Lalu setelah mereka datang, kita harus punya cara untuk mengikat mereka agar loyal yang disebut customer relationship. Pada channel, kita mengandalkan sosial media, Google Maps yang akurat, WhatsApp bisnis untuk reservasi, serta panduk yang fisik. Untuk customer relationship, kita pastikan pemandu di lokasi sangat ramah, rutin membantu konten interaktif yang viral, menjalin kontak rutin dengan sekolah, dan memberikan promo khusus bagi pengunjung yang datang kembali. Kemudian yaitu elemen revenue stream. Pada ini saya akan jelaskan pintu mana saja untuk pengeluaran uang yang akan masuk untuk menghidupi bisnis ini. Karena tiket masuk kita gratiskan, pendapatan utama kita bertemu pada penjualan buah jambu yang dibawa pulang oleh pengunjung. Sebagai tambahan, kita juga mendapatkan pemasukan dari penjualan bibit serta produk olahan seperti rujak. Tak lupa juga bisa dengan pupuk kompos organik dari limbah kebun. Agar semua rencana tadi berjalan, ada kegiatan-kegiatan operasional utama yang mutlak harus dilakukan oleh usaha ini setiap harinya, yaitu key activity. Kegiatan operasional harian ini berfokus pada perawatan kebun, seperti penyiraman dan pemupukan, pengendalian hama agar buah tidak rusak diserang lalat buah, serta edukasi dan layanan kepada pengunjung, termasuk di dalamnya aktivitas rutin mengelola konten media sosial. Untuk bisa menjalankan aktivitas-aktivitas harian tersebut, kita membutuhkan modal atau sumber daya strategis, baik itu berupa fisik manusia maupun digital, yang disebut key resource.
Aset terpenting kita tentu saja lahan kebun dan sistem irigasi yang baik. Kita juga sangat bergantung pada keahlian SDM petani. Selain itu, fasilitas toilet dan saung adalah sumber daya fisik penting untuk kenyamanan pengunjung, dan akun media sosial menjadi aset digital kita untuk mendatangkan pengunjung. Dalam berbisnis, kita tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Pasti ada yang namanya key partnership atau mitra utama. Jaringan kerjasama dengan pihak luar agar operasional bisnis kita lebih efektif dan efisien. Pada key partnership saya bagi dua, yaitu mitra operasional dan mitra promosi dan logistik. Pada mitra operasional, kita bermitra dengan petani lokal untuk cadangan stok, supplier pupuk, dan dinas pariwisata. Dengan mitra promosi dan logistik, kita menggandeng pemandu wisata, jasa kurir, serta agensi pengelola sosial media. Kemudian untuk elemen terakhir yaitu cost struktur. Semua elemen yang kita bahas sebelumnya pasti memunculkan biaya. Di sini kita memetakan apa saja pengeluaran terbesar pada usaha ini. Pengeluaran utama pada usaha ini kita alokasikan untuk perawatan pohon dan pengendalian hama seperti pupuk dan pestisida. Kita juga harus membayar tagihan utilitas seperti air dan listrik, biaya perawatan fasilitas kebun, serta pengeluaran rutin untuk kemasan seperti plastik atau kardus, dan asuransi tanaman untuk jaga-jaga dari gagal panen akibat cuaca. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang PMC yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan Meta Business Suite. Saya akan membahas yaitu fitur yang sering digunakan, cara mengupload postingan, dan menjadwalkan postingan untuk Facebook dan Instagram sekaligus. Pertama, kita akan mengklik buat postingan. Di bagian posting, kita bisa memilih, bisa mencentang dua-duanya agar postingan masuk ke Facebook dan Instagramnya. Lalu di bagian tag media ini untuk menampilkan postingan, kita akan menambahkan contoh foto, terapkan. Lalu di bagian teks kita bisa memasukkan caption atau deskripsi postingannya seperti ini, dan di sebelah kanannya adalah preview bagaimana postingan ini akan terlihat di HP nanti. Ini adalah ini. Lalu kemudian untuk menjadwalkan, kita bisa pencet atur tanggal dan pilih tanggalnya mau tanggal berapa dan jamnya mau jam berapa. Tapi karena ini mau saya langsung terbitkan, jadi kita nggak akan pilih. Kita akan langsung terbitkan. Postingan sudah berhasil diterbitkan, kita cek di beranda. Sudah terbitkan.
begitu adalah cara untuk mengupload postingan dan menjadwalkan postingan. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.